Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghirup udara dan menikmati indahnya dunia. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah berjuang menyebarkan dakwah Islam sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam dan ilmu-ilmunya pada masa ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya sendiri atas nama Miftahul Nurul Julhijjah selaku moderator dan pemateri 3, dan 2 rekan saya atas nama Muhammad Heri selaku pemateri pertama dan Ananda Hotal Samajar selaku pemateri 2. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Standarisasi Akreditasi Madrasah dan Ekspektasi Masyarakat Islam. Dalam hal ini ada 3 submateri yang akan kami bahas. Submateri pertama yaitu Standar Nasional Pendidikan, submateri kedua yaitu Proses dan Fungsi Akreditasi, submateri ketiga yaitu Harapan Masyarakat terhadap Pendidikan Islam. Dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memulai presentasi makalah pada hari ini seraya melafazkan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan pembahasan submateri pertama yang dalam hal ini akan dibahas oleh Saudara Muhammad Heri selaku pemateri pertama. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator Saudari Miftahul Nurul Julhijjah telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang akreditasi madrasah mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan yang poin A tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP di Indonesia, yang dimana Standar Nasional Pendidikan ini adalah kriteria yang paling minimal harus dipenuhi oleh suatu lembaga pendidikan agar pendidikan atau proses pendidikan yang dilakukan pada sebuah lembaga atau madrasah berjalan dengan baik dan juga bisa memenuhi syarat-syarat kriteria yang harus dipenuhi atau diberikan oleh lembaga pendidikan dari pusat. Yang dimana di sini ada beberapa pembagian atau kriteria yang dimana secara umum Standar Nasional Pendidikan atau SNP ini di Indonesia terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada 8 bagian yang harus dipenuhi, 8 bagian standar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, antara lain yang poin pertama yaitu standar isi, yang dimana maksud dari standar isi adalah mengenai ruang lingkup materi apa yang harus dibahas atau apa yang harus diberikan pada sebuah lembaga pendidikan kepada siswa-siswanya atau murid-muridnya agar mencapai standar kelulusan nasional yang diberikan oleh pemerintah atau standar nasional yang diberikan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, poin kedua ini di sini adalah standar proses, yang dimana maksud dari standar proses ini adalah bagaimana proses awal belajar sampai dilakukannya pembelajaran hingga lulus, apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk standar kelulusan di sebuah lembaga pendidikan atau sebuah madrasah dan sekolah. Dan yang poin ketiga adalah standar kompetensi lulusan. Apa saja, maksudnya di sini adalah apa saja yang harus dipenuhi kriteria-kriteria yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau lembaga pendidikan yang harus diberikan oleh lembaga pendidikan agar para siswanya atau siswinya itu lulus dengan baik dengan standar yang telah diberikan oleh pemerintah.
pemerintah pada lembaga pendidikan agar mencapai standar kelulusan yang baik. Yang keempat, di sini ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Maksudnya di sini adalah apa yang harus dipenuhi oleh seorang guru dan seorang murid agar bisa untuk memenuhi kriteria sebagai pemenuh syarat dari lembaga pendidikan. Apa saja syarat-syarat kesiapan mental, kesiapan fisik, dan juga kesiapan materi yang harus disampaikan oleh tenaga kependidikan kepada para siswa-siswanya dan juga pada siswi di sebuah lembaga pendidikan atau madrasah dan sekolah. Itu yang dimaksud dari standar pendidik dan tenaga kependidikan. Apa saja yang harus dipenuhi itu sudah diberikan kriteria-kriterianya oleh lembaga pendidikan atau SNP. Yang kelima di sini adalah standar sarana dan prasarana. Maksudnya di sini adalah sarana dan prasarana ini tidak kalah penting dengan materi-materi pada standar sebelumnya yang saya sebutkan tadi. Standar sarana dan prasarana di sini dimaksudkan untuk memudahkan kegiatan proses belajar mengajar di sebuah madrasah atau sekolah, yang dimana standar sarana dan prasarana di sini ada beberapa macam. Contohnya seperti adanya tempat untuk belajar, adanya ruang, adanya murid, dan adanya kebutuhan yang mendukung untuk melakukan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Seperti di madrasah adanya aula untuk sholat, dan juga adanya perpustakaan, adanya juga tempat untuk melakukan praktik di sebuah lembaga pendidikan atau sebuah madrasah di sekolah. Yang keenam di sini adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini adalah maksudnya perencanaan, maksudnya itu perencanaan, pelaksanaan dan penguasaan kegiatan pendidikan yang dilakukan di sebuah lembaga pendidikan seperti madrasah ataupun sekolah. Bagaimana rencana untuk melakukan sebuah pembelajaran, apa rencana-rencana sebelum melakukan pembelajaran itu sudah dirancang sebelum melakukan hal tersebut. Kemudian pelaksanaannya itu dilakukan dengan baik, tentunya memenuhi kriteria yang diberikan oleh SNP, Standar Nasional Pendidikan. Apa saja standar itu harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, dan juga pengawasan kegiatan. Untuk pengawasan kegiatan ini dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi, contohnya seperti para pengawas dari pusat daerah, untuk melakukan pengawasan bagaimana proses pembelajaran di sebuah madrasah itu berjalan, apakah dengan baik ataupun tidak, ataupun sebaliknya. Bagaimana lembaga pendidikan itu mengelola sistem pendidikan mereka, itu yang dimaksud dengan standar pengelolaan. Dan yang ketujuh di sini adalah standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan ini adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi untuk suatu pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Di sini contohnya seperti SPP, ataupun kalau di perkuliahan universitas itu seperti UKT kayak gitu. Biaya-biaya itu tertentu diperlukan dalam mengelola suatu lembaga pendidikan guna untuk membeli sarana dan prasarana, guna untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti itu. Itu yang dimaksud dengan standar pembiayaan pendidikan. Dan yang ke-8 di sini ada standar penilaian pendidikan, di mana standar penilaian pendidikan ini mengenai komponen besarnya biaya operasi mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang dimana maksudnya di sini adalah mengenai mekanisme, bagaimana mekanisme pembelajaran tersebut, tata cara seorang pengajar memberikan ilmu atau mengajarkan kepada seorang murid itu bagaimana proses, bagaimana caranya menyampaikan pembelajaran, dan juga prosedurnya itu seperti apa, bagaimana seorang guru
merespon murid dan murid merespon guru saat melakukan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang dimana ini dilakukan di akhir semester, contohnya seperti pas mid semester atau di perkuliahan itu UTS kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan standar penilaian pendidikan. Nah, ini adalah 8 standar yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang SNP, Standar Nasional Pendidikan. Yang sebelumnya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP. Jadi 8 poin standar pendidikan yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan itu harus dilakukan dengan secara berskala dan terencana, harus melalui prosedur yang benar dengan tahapan-tahapan yang benar. Ada beberapa pemikiran di dalam undang-undang, di mana di sini ada 2 undang-undang tentang SNP tadi, Standar Nasional Pendidikan, dan ada 2 pasal, yaitu pasal pertama menjelaskan tentang berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP ini yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan atau SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang nasional yang bermutu. Maksudnya di sini yaitu perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan itu dilakukan guna untuk menghasilkan sebuah pendidikan atau lulusan-lulusan yang bermutu dan juga baik serta bisa bermanfaat nanti apabila digunakan. Yang kedua, berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, di sini yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka memerdekakan kehidupan bangsa dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Maksud di sini adalah poin di atas tadi yang 8 tadi itu bertujuan untuk menurut pasal kedua ini adalah untuk membentuk jati diri manusia atau jati diri seorang anak muda dari kecil, dari semenjak umur 7 tahun atau kalau TK umur 4 atau 5 sampai seterusnya, itu sampai mereka lulus bisa membentuk jati diri mereka yang baik, membentuk karakteristik mereka yang bisa diandalkan dan juga bermutu, guna untuk saling menghargai, saling menghormati sama manusia, mengajarkan mereka bagaimana cara bersosialisasi kepada masyarakat, bagaimana cara mereka bertindak dalam suatu masalah, bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, di mana dalam melakukan pengawasan dalam SNP atau Standar Nasional Pendidikan ini tentunya ada badan yang mengawasi atau melakukan hal tersebut, di mana di sini disingkat dengan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, yang dimana menurut pasal 74 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan ini atau BSNP ini beranggotakan itu asal atau tidak menentu. Banyak minimalnya itu yaitu adalah 11 atau bisa juga lebih. Anggota ini menyebar ke seluruh kabupaten atau provinsi untuk melakukan penilaian atau memantau pelaksanaan atau mengevaluasi suatu lembaga pendidikan, bagaimana proses pembelajaran di sana. Ini Badan Standar Nasional Pendidikan ini bertempat di sebuah ibu kota di suatu daerah. Contohnya seperti ini adalah tempatnya tentu ada di Kota Mataram. Nah, itu yang di Kota Mataram atau BSNP ini melakukan pemantauan pada
setiap 5 tahun untuk melakukan akreditasi, namanya kalau di sekolah atau di lembaga pendidikan itu disebut akreditasi sekolah atau universitas. Itu yang melakukannya itu misalkan ke sebuah hari ini ke jadwalnya ini madrasah ini, itu mereka menyebar ke seluruh provinsi, ke seluruh wilayah yang ada di kota tersebut, di kabupaten atau pelosok-pelosok. Mereka menyusuri semua sekolah-sekolahan untuk melakukan evaluasi pembelajaran mengevaluasi atau memantau bagaimana jalannya sebuah pembelajaran di lembaga pendidikan. BSNP ini atau Badan Standar Nasional Pendidikan ini ada beberapa hal yang mereka lakukan secara terperinci. Di sini ada 5 macam wewenang mereka, yaitu yang pertama mengembangkan standar nasional pendidikan SNP. Mereka melakukan pemantauan atau pengevaluasian kepada suatu lembaga pendidikan sambil memberikan arahan-arahan atau memantau jalannya suatu sistem pendidikan yang dicari atau diperiksa di sebuah data-data yang dikumpulkan oleh lembaga pendidikan pas melakukan akreditasi. 2. Menyelenggarakan ujian nasional. Mereka juga memberikan atau menentukan waktu kapan ujian nasional tersebut harus dilakukan di lembaga pendidikan. 3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin dan pengendalian mutu pendidikan. Di sini maksudnya yaitu memberikan saran atau rujukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah bagaimana cara pengendalian sebuah mutu pendidikan atau peningkatan sebuah mutu pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah serta madrasah. Yang keempat, merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang dimana maksudnya di sini adalah merumuskan kriteria bagaimana ciri khas atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi guna untuk bisa menilai kelulusan suatu di lembaga pendidikan pada jenjang madrasah atau sekolah dasar dan menengah. Apa saja yang harus mereka penuhi untuk agar dinilai lulus di dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang kelima, menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegerafikan buku teks pelajaran. Maksudnya yaitu bagaimana kelayakan bagi sebuah lembaga pendidikan, bagaimana sistem pembelajaran yang ada pada sebuah lembaga pendidikan itu mereka yang menilai, dan penyajian materi atau materi serta bahasan-bahasan di sebuah lembaga pendidikan itu apakah sudah pantas diberikan kelulusan atau sudah pantas dianggap sebuah lembaga pendidikan. Dan kegrafikan buku teks pelajaran, mereka menilai apa saja, bagaimana model atau standar yang diambil atau yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan, contohnya seperti memantau kurikulum atau kurikulum yang mereka gunakan pada sebuah lembaga pendidikan. Nah, itu penjelasan yang pada poin hari ini yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Heri. Selanjutnya pembahasan submateri kedua yang dalam hal ini akan dibahas oleh Saudara Ananda Hotel Syamaizar selaku pemateri 2. Kepadanya kami persilahkan. Jelaskannya itu bagian kedua, proses dan fungsi akreditasi. Akreditasi adalah penetapan dari pihak ketiga berkaitan dengan pembuktian formal bahwa suatu lembaga penilaian kesesuaian memiliki kompetensi untuk melakukan tugas penilaian kesesuaian tertentu. Lembaga yang melakukan akreditasi disebut dengan badan akreditasi. 1. Proses akreditasi. Adapun registrasi online, Kamis LPK melakukan registrasi online dengan mengisikan data LPK melalui website akreditasi. Konfirmasi registrasi. LPK akan mendapatkan email yang berisi username dan password untuk login melalui website. Upload dokumen permohonan. Melakukan upload informasi
Hautal Syamizar. Selanjutnya pembahasan submateri ketiga yang dalam hal ini akan dibahas oleh saya sendiri mengenai harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal maju akan menjadi rebutan masyarakat. Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya masyarakat di perkotaan, meskipun harus membayar dengan biaya yang eksklusif, banyak didatangi oleh calon wali murid yang mengetahui mutu dan kualitas hasil pendidikan. Namun, di balik kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam, pendidikan di madrasah dituntut memiliki nilai lebih dibandingkan lembaga pendidikan lainnya. Secara nyata, masyarakat menginginkan agar nilai-nilai Islam yang ada selama ini dianggap sebagai solusi dan juga harus bisa diwujudkan dalam perilaku para guru, siswa, dan lulusannya. Berdasarkan ketiga submateri yang telah dibahas oleh para pemateri, saya menarik kesimpulan bahwa standar nasional pendidikan, akreditasi, dan harapan masyarakat terhadap pendidikan Islam perlu diterapkan pada lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, guna mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.